Kembali lagi di Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan Coki Pardede. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang selalu kayaknya setiap minggu ini selalu ini Cok ya, makin tajam. Dan yang pembahasan kali ini kita kayaknya selalu nemu, oh ini kayaknya paling kejam nih. Minggu depan ini kayaknya paling kejam. Tagline-nya Musuh Masyarakat ini menurutku bisa jadi episode terakhir. Oh itu lucu tuh. Iya, tagline-nya bro. Karena kan semakin betul. minggu lagi Berarti, kita mengupdate betul episode yang makin melampaui batas, mendekati batas gitu. Berarti mungkin gini tagline-nya, musuh podcast musuh masyarakat. Dengarkan sekarang karena setiap episode bisa jadi episode terakhir. Nah gitu. Minggu depan belum tentu ada. Betul. Ya. Kali ini kita bakal bahas apa nih Tretan Muslim? Ya, pembahasan kali ini sebenarnya ini sangat kontroversi pasti Joki. Tapi menurut gua sih enggak juga ya karena. Oh ya udah kalau gitu Anda yang ngomong. Emang bangsat. Yang gini-gini aja Lo Anda kan bilang tidak kontroversi. Kalau menurut saya ini ini sangat kontroversial nih. Topik kita kali ini kita membahas sebuah cabang olahraga yang bisa dibilang paling populer di dunia menurut gue. Benar. Dan di Indonesia sendiri ini adalah cabang olahraga nomor 1. Peminat. Prestasinya belum tentu. Ya, masih kalah sama bulu tangkis sih. Jadi kita akan membahas tentang sepak bola. Tapi dari sudut pandang mana nih kita membahas tentang sepak bola nih? Jadi topik kita pada kali ini adalah menurut kita berdua sepak bola di Indonesia lebih baik dihilangkan. Dibubarkan. Gak perlu ada sepak bola. Tidak perlu ada sepak bola. Tenang para supporter fanatis. Betul. Ada penjelasannya. Betul. Nanti akan kita jabarkan dan kita hadirkan langsung salah satu supporter tim bola Joki ya. Betul. Kita tidak akan sebut dia adalah supporter tim bola mana. Ya, tapi dia dari Surabaya sih. Nanti Anda mau disebutin nggak kalau dari satu kota? Boleh. Oh boleh dong. Boleh. Karena itu identitas. Boleh. Atau mau pakai nama samaran? Ya. Pakai suara Udah samaran. udah nggak perlu dong kalau udah kedengeran suaranya. Anyway, Saya ini bukan. Itu udah. Kamu kemarin gitu. Itu yang episode kemarin. Dani Aditya udah kemarin. Kemarin udah. Saya juga. Udah. Mirip banget lagi anjing. Mau bangsat. Kita bakal bahas tentang sepak bola lebih baik dihilangkan dari Indonesia. Nah, tapi sebenarnya gini dulu, mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya. Tapi menurut kita sepak bola tuh bermanfaat kok. Ya. Nah, sekarang ini dia dampak negatif dari sepak bola. Yang pertama mengganggu ketenangan. Ya, benar. Menurut saya sepak bola itu polusi suara. Pada saat ada pertandingan sepak bola, mau itu Liga Inggris, mau itu Liga Tai Kucing atau Liga apa, semua orang bangun tengah malam dan teriak gol. Terus dia maki-maki televisi seolah-olah dia lebih jago daripada pemainnya. Orang yang tidak ngerti sepak bola atau orang yang kena penyakit jantung yang tinggal di sekitar situ, kemungkinan kematiannya lebih tinggi, Pak. Jadi Anda kalau mengganggu keterangan. Dini hari ada yang teriak-teriak itu nggak senang nanti? Tidak senang. Kalau orang bangunin sahur? Yang kedua, ini menurut saya ini. Jawab dulu. Apaan? Kalau orang bangunin sahur, azan subuh, apakah Anda terganggu? Yang kedua ini, jadi kalau menurut gua orang menonton sepak bola tuh mengganggu ketenangan. Berisik soalnya. Berisik, Pak. Coba bayangin istri-istri di rumah, aduh suamiku teriak-teriak terus gitu, maksud gua kan. Menurut gua mengganggu ketenangan. Ya dah, yang kedua, katanya yang kedua. Yang kedua tidak punya moral. Kenapa? Tidak punya moral. Karena menurut gue gini, ini yang paling gila nih. Karena dengan adanya olahraga sepak bola, itu manusia jadi kehilangan moralnya sebagai kehilangan moral ya. Bagaimana maksudnya itu bisa terjadi? Karena itu akan selalu ada bentrok, Pak. Hampir akan ada selalu bentrok. Ya, meskipun nggak fisik, mungkin kata-kataan. Sekarang kita fair-fairan aja. Ada nggak keluarga yang datang ke stadion? Aku akan membawa anak-anakku untuk menonton Persija melawan Persib. Ada nggak? Jangan yang itu dong, yang bertanya. Nggak, tapi maksud gua di Liga Inggris ada sih kalau. Nggak, di Liga Inggris itu fansnya brutal, parah, bunuh-bunuhan juga. Hooligans ya. Tapi maksud gue mereka nyaman Pak nonton bersama keluarganya. Makanya kalau di Liga Inggris kan kalau di shoot itu rapi ada oma-oma, iya kan? Ada bapak-bapak gendong anaknya, bener. Ya kan? Jadi kalau di shoot tuh pemandangannya keluarga. Coba lihat Pak di Stadion Indonesia kalau lo shoot ada tulisan keluarga juga biasanya.
I love Antv. Ada bro selalu tuh I love TV Nggak, tapi One. maksud gue, kalau lu kan udah berkeluarga, lu nyaman nggak membawa istri lo ke stadion untuk nonton sepak bola live? Kalau di Liga Inggris aman dong. Lu jawab aja dengan jujur. Kalau di Indonesia enggak, takut aku. Keponakan lo yang masih kecil nonton itu? Ya serem. Coba lo lihat. Karena kayak takut ada kerusuhan gitu-gitu Coki. Dan kalau kamera sorot ke kursi penonton, yang keluar tuh cuma teriakin wasit, gak bisa pulang. Cen-cen yang apa? ada Pak. Jadi tuh Gak bisa pulang maunya digoyang. Itu bukan bola, Bukan. salah tontonan goblok. bukan. Maksud gua supporter itu pada saat di shoot kalau di Indonesia itu cen-cennya itu mengintimidasi pemain Yo. lawan dan serem-serem. Ada Pak. yang wasit goblok. Mm-mm. Wasitnya keluar pakai baju toga ya. Aku sudah S2 bangsa. Jadi pokoknya beda banget sama di luar negeri Coki ya. Ya, tapi gua nggak ngerti apa yang bisa. Terus yang ketiga itu membuat orang jadi pemalas. Kenapa pemain? Dengan adanya Liga Inggris, Oh, dengan jadi- adanya pertandingan, semua orang jadi begadang. Terus besok paginya jadi ketiduran. Menurut saya, tingkat kecelakaan yang terjadi di Jakarta, mobil nabrak mobil, terjadi tabrak lari apa, itu karena malamnya ngantuk nonton bola. Di Senopati, bisa jadi sebelumnya dia nonton bola. Kita nggak tahu loh. Inti kalau nggak seneng bola jangan cocok-cocokologi kecelakaan gara-gara bola bang. Sat. Loh, kalau orang nonton Liga Inggris terus besoknya dia harus menyetir jemputan anak-anak, tiba-tiba dia karena nonton Liga Inggris itu masuk ke jurang gimana? Duh ya Allah langsung Loh, masuk maksud gua jurang. kan ada kemungkinan untuk itu terjadi. Yang harus Liga Inggris juga nonton apapun juga kalau begadang jangan nyalain bola. Ini kita jadi berbeda pendapat nih Coki. Udah gitu ternyata Pak, sepak bola ini sendiri ini adalah olahraga yang paling banyak campur tangan mafianya, Pak. Oh. Nih gua kasih tahu ya. Jadi selain bola ini juga ada dampak negatifnya, sepak bola ini mungkin karena salah satu olahraga paling populer di dunia ya. Jadi banyak campur tangan mafia. Ya. Nanti kita akan mengundang seseorang yang dia lebih mengerti. Sudah kita undang dari tadi tapi belum dikasih ngomong. Hampir 8 menitan nih diem. Anda sekali ngomong rusuh nanti jangan-jangan. Enggak ya, enggak rusuh ya. Enggak dong. Enggak, tapi Don, nanti deh kita nyanyi. Langsung kita present dulu, Bro. Eh. Langsung ditanya. Present dulu, jangan dandon-dandon. Kita sekarang Ntar di sini- orang ngira Doni Alamsah lah. Waduh, nggak terlalu jauh dong, itu referensi lo. Blok. Kita hari ini kedatangan dia adalah seorang konten kreator, dia punya konten yang luar biasa bagus, ada Bondowani Benar? dan dia juga punya podcast. Apa podcast lo apa? Podcast. Jangan promo di sini, Bro. Lo kenapa anjing? Masa podcast boleh. promo di podcast, Cok? Ya nggak apa-apa anjir, Ya udah, kenapa? boleh silakan. Anjing lo penuh kesirikan hidup lo bangsat. Ada Apa? podcast tapi nggak di platform ini. Oh. Nggak mau nerima kayaknya. Kayak nggak Anyway. mau nerima. Lo lagi main di Jakarta Don ya? Lagi di Jakarta, lagi apa namanya dapat tawaran syuting film. Anda diundang sebagai testimoni supporter. Kenapa Anda sombong-sombong kerjaan di Coki sini? mancing. Enggak usah, Coki. Nggak apa-apa. Kita menghadirkan Dono di sini karena Dono punya lebih gini. Kalau kita berdua kan cuma menyimpulkan berdasarkan tidak di kenyataan lapangan. Benar. Kalau Dono dia punya referensi langsung di lapangannya. Kalau menurut lo Don, Karena dia supporter bola Surabaya ya, berarti salah satu supporter. ini sangat menarik, Coki. Hmm. Persija dan Persebaya ini kan Nggak apa-apa sebut aja lah kan. Iya, maksudnya. Persebaya dan Persija ini rival yang sangat sengit ya. Dan Dono sebagai bonek diundang di Jakarta untuk membicarakan bola di Jakarta, Bro. Ngeri. Berarti Iya ya. seorang bonek Iya juga ya. diminta wawancara soal bola dan supporter di Jakarta. Mhm. Ini Iya. sebuah keren banget menurutku, Bro. Oke, Perdamaian nih. Don, gue mau nanya Don, lo supporter yang benar-benar supporter atau supporter pasif atau supporter aktif? Enggak sih, kalau dibilang supporter yang benar-benar supporter sih enggak. Hmm. Nonton di stadion juga jarang, lebih banyak kan di TV. Hmm. Atau kadang kalau lagi males gitu ya, ya nontonnya di highlight di YouTube aja. Kan mereka juga punya apa namanya channel YouTube juga gitu, Oke. jadi terawat gitulah. Oke, ini menarik nih. Lu suka bola, tapi lu lebih prefer menonton hasil pertandingan di highlight. Kenapa Anda tidak mau mengambil resiko menonton live? Karena gini, Bahkan supporternya sendiri aja lebih memilih nonton. Anjing karena gini, kalau di Indonesia itu ya, kalau nggak tahu ya kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia itu ada istilah belum supporter kalau belum nonton langsung gitu loh. Oke. Jadi kalau kita cuma pendukung di via sosmed atau di TV itu udah dikata-katain tuh. Saking Oh. fanatiknya orang-orang supporter ini yang
suka nonton langsung. Jadi kalau kita nggak nonton langsung, nontonnya cuma di TV, kita dikatain gitu loh. Tapi nggak sampai di sweeping itu. Ayo ke stadion, ayo ke stadion. Enggak sih. Kenapa? Kan penuh kapasitasnya. Enggak, kan pakainya hijau bukan putih. Waduh. Yang sweeping yang putih-putih biasanya. Iya. Dan di sini. Lanjut, Cok. Berarti ada semacam tanda kutip kastanya ya. Ada. Berarti lu menganggap diri lo supporter yang mana? Supporter abal-abal lah. Tapi tahu gitu loh. Tapi mengikuti Iya, tapi ngikuti. perkembangan ya. Tapi kalau dibilang, dan supporter bola nyel nih, bonek nyel, enggak gitu. Karena menurutku itu bonek kan istilahnya kan bondo nekat. Sekarang udah berubah tuh, bukan bondo nekat, bondo dan nekat. Nah, jadi istilahnya udah beda tuh. Oh, itu beda, Coki. Bondo itu modal gitu. Kalau dulu modal nekat karena di beberapa supporter nih terkenal yang kayak masuk stadion nggak pakai tiket, terus naik di atas kereta. Sekarang diganti ya. Sekarang Bondo diganti bondo dan nekat. Jadi udah modal dan nekat kayak gitu. Oh, tapi menurut gue itu revolusi yang bagus banget sih. Jadi Itu punya modal dikasih dulu. dan doang sudah bisa bermakna yang berbeda. Solusi negara ini kasih dan ternyata. Iya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan ke Dono, kita harus klarifikasi dulu. Bahkan buat kita komedian bertiga ini, kayaknya kita lebih ngeri bahas bola loh. Bener pak. Makanya kita disclaimer dari awal ini adalah bacotan orang awam. Jadi ini mungkin Oke, Don. pendapat umum aja. Gue Ya? mau nanya sama lo, kenapa sih buat beberapa orang supporter-supporter yang let's say dia fanatik sama timnya, apapun timnya ya, kenapa mereka bisa Bisa sefanatik itu. bisa Ya? sefanatik itu dan pada saat mereka lagi pertandingan itu kadang tuh mereka sadar nggak sih apa yang mereka lakukan membuat orang-orang di sekitarnya yang tidak bagian dari sana tuh menjadi tidak nyaman. Lo punya opini sendiri nggak? Ini opini lo aja. Kalau opiniku ya, menurutku itu kenapa ada supporter baik, berkelakuan baik, ada supporter berkelakuan buruk. Mungkin ya karena itu adalah sebuah reaksi yang menular. Oke. Jadi kalau misalkan kita senang, ya otomatis semua ikut senang nih. Tapi Oke. kalau semua rusuh, semua ikut rusuh. Jadi Kayak gitu. histeria massa ya. Iya. Jadi kalau supporter itu bisa jadi garang kalau mereka tuh rame-rame. Jadi berangkat ke stadion, naik motor rame-rame gitu. Itu- Lampu merah diterabas kayak gitu, udah nggak berhenti. Terus bawa bendera, itu kan bendera sampai gede banget kayak mau perang sama Turki kayak gitu loh. Iya kan gede banget kan, pernah lihat gak? Pernah lihat. Ada supporter Tapi bawa, memang size-nya gila banget sih Don. ada bambu terus Iya, bawa iya, bendera iya, gede iya, iya. banget Itu supporter semua klub ya, pasti rame-rame. Iya, ya, hampir semua sih kayak Makanya gitu. kenapa bawa bendera gede banget kayak baliho tau gak? Baliho Iya, rokok. iya. Kalau sendirian, udah baik banget pasti. Kalau dia berangkat sendirian ke stadion, baik banget. Jadi Lampu merah berhenti, Iya, belok kiri pakai lampu sen, ya kan. Terus kalau mendengar azan langsung sholat kayak Iya, gitu. langsung baik banget ya. Iya, sepertinya aku harus ibadah dulu. Oh, Sepak bola nomor sekian lah kayak oke. gitu. Berarti itu mungkin histeria massa yang terjadi pada saat kita beramai-ramai, jadi kayak ada semacam keunggulan atau Dan gimana? ada adrenalin tersendiri mungkin. Kalau rame kan, wah Makanya. berani Berani gitu. rusuh karena rame. Atau menurut lo apakah pengamanan harus diperketat atau gimana gitu? Kenapa sih itu jadi masalah, Don? Nggak perlu sih, kayak apa Masa ya? nggak perlu pengamanan? Kalau menurutku ya, Mm. sebenarnya nggak perlu banget sih sampai Dikawal ngerahin Kopassus. Kopassus Itu akan kayak memperburuk gitu. situasi nggak? Pas menurut lo? pampres nggak perlu ya. Terminator kayak gitu. Nggak perlu. Iya kan? Anda yang bikin mancing-mancing lebay. Kenapa menurut lo? Itu menurut lo kalau ada posisi-posisi petugas di situ akan memperkeruh suasana? Karena gini, supporter bola sama petugas keamanan itu punya cerita yang buruk gitu loh. Coba semakin diminimalisir lah petugasnya atau diganti cuma hansip kayak gitu loh. Begini, polisi aja rusuh pak. Apalagi hansip. Cuma kan beda. Ada rusuh main gaplek hansip. Gini Slim, maksudnya tuh bedanya itu nanti mindsetnya beda. Kalau polisi tuh lihatnya nanti mereka pasti akan, wah rusuh, diajak rusuh enak nih. Kalau hansip nggak bakal tega kayak gitu. Iya benar sih benar. Gue setuju. Iya kan? Oh itu bisa jadi solusi ya? Bisa jadi. Gue setuju Don, Iya. karena buat beberapa supporter ya pada saat mereka ngeliat polisi, setiap gerakan polisi, let's say polisi mungkin nguap, mungkin intimidasi nih. Iya kayak Karena udah sebel aja ngerti kalau Ya maksud gua? udah sensi ya. Udah sensi Iya, pak. benar. Gua Padahal- pasti- padahal mengumap dikira wah manggil bala bantuan nih gitu.
Karena udah curiga-curigaan ya. Iya, udah curiga. Berarti sebenarnya solusi dengan memperketat pengamanan tidak selalu efisien ya? Tidak selalu efisien. Malah memungkinkan. Tapi lo yakin lo pada saat adrenalin meningkat. polisi tidak diperbanyak di sana akan lebih aman gitu. Jadi menurut lo solusi yang terbaik apa menurut lo dengan Kalau keadaan diganti ustadz polisi gimana menurut ente? Polisi kemarin ganti bro, ustadz. Cak Nun bro. Cak Nun sempat datang ke Bonek ya, dan dia kayak nyeramahin apa ngasih pesan-pesan bisa tenang, Jok. Ya tenang karena nggak rusuh. Oh. Kalau rusuh Cak Nun ya dia akan pura-pura jadi rumput sintetis di situ. Saya bukan Cak Nun, saya Cak Nan. Iya benar karena Karena nggak lagi rusuh. Karena kalau rusuh itu justru yang yang harus ditanggulangi cepet ya. Enggak, kalau datengin ustadz gimana menurut? Kayaknya ya ini solusi nggak tahu ya. ya Solusi, gue pengen tahu apa sih solusi menurut lo? bener atau enggak ya. Kalau mau nonton bola boleh ya asal bawa ibunya. Nah, Oh. jadi kalau rusuh ada yang ngingetin. Ojo le. Jadi dia Iya. aku durhaka nih gitu. Iya. Benar. Makanya ditambah ustadz. Tambah ustadz. Bayangkan Iya. kamu pulang, Iya. bapakmu meninggal. Bapak meninggal di rumah kalian ada bendera kuning. Wah, apa tuh? Ternyata ibu kalian masuk Borussia Dortmund. Bahasa Jawa. Ya, bangsat banget itu kenapa ESQ di bayangkan kamu pulang, bapak kamu meninggal, terus penonton dia bilang, justru saya kesini ingin melupakan kesedihan saya. Kenapa diingatkan? Karena apa ya? Kalau ini Tapi memang ribet ya, Iya, situasi opini ribet. opini Nggak opini apa-apa, opini nggak apa-apa. ketika supporter rusuh ya karena tim bolanya mainnya jelek terus dia sampai turun ke lapangan habis itu reklame yang iklan tuh diseret akhirnya ditumpuk terus dibakar kayak gitu terus kalau menurutku alasannya dengan ini tuh ungkapan kekesalan kita, ungkapan kekesalan kita dengan tim kita terhadap manajemen yang nggak becus dan lain-lain gitu. Kita udah protes tapi nggak didengerin kayak gitu. Menurutku itu terlalu barbar sih. Barbarnya kenapa? Harusnya ada cara lain selain kayak gitu, bakar-bakar gitu. Kenapa kalian bukan pramuka gitu, Bu? Itu kalian tuh nggak lagi persami gitu loh. Ngapain bakar-bakar gitu? Udah gitu belum tentu didengar juga. Makanya, kan poinnya bener. Kalah. Ya kalau bakar-bakar ngancurin stadion tuh jadi PR buat manajemen ya. Iya. Harus membangun tim dan membangun stadion ulang. Iya. Betul. Harusnya kalau menurutku cukup dengan cara tidak membeli tiket pertandingan itu, nggak datang ke stadionnya dan nggak beli merchandise-nya. Itu udah cukup memukul loh. Iya, dari stadion itu kapasitas 30.000. Kalau misal dari 30.000 kalian nggak datang, mereka kan udah pasti ngeluarin duit produksi dulu nih. Iya, ternyata pas acara kok nggak ada yang beli, beli kayak gitu. Itu udah sangat memukul daripada kalian barbar kayak gitu. Oke Don, gue dapet pemahaman sih dari lo. Berarti sebenarnya pada saat jadi kan supporter ini kita bisa bilang kan cinta mati sama klubnya. Pasti dia tahu seluk-beluk klubnya. Mungkin selama dia memantau klubnya ada ketidakpuasan sebenarnya sama keputusan klubnya, sama mungkin pemilihan pemain atau apa, sehingga mungkin ketidakpuasan itu dan pada saat mereka memberikan saran tidak didengar, terbawa mungkin pada saat sedang memberikan support atau sedang kalah gitu. Jadi menurut gue ini ada akumulasi dari mungkin kurang bisanya tim itu untuk mengayomi supporternya gitu. Jadi itu sebenarnya saling berkaitan gitu. Saling berkaitan, bener banget. Nah, itu bagus juga saran Dono. Misalnya boykot pertandingan. Seperti waktu itu Cok di AS Roma. Jadi Liga Italia AS Roma nih kalau nggak salah supporternya nggak puas sama pelatihnya. Iya. Mereka datang, tapi mereka di 10 menit apa 20 menit awal tuh diem semua, Cok. Diem semua. Jadi nggak ada yang nggak ada yang chanting apapun, diem semua. Iya, karena mereka ngerayain nyepi kan waktu itu. Kebetulan tidak di Bali, Pak. Kebetulan tidak di Bali. Kan Roma Vatikan, Roma di Vatikan. Ya, siapa tahu mau nyepi di sana masa nggak boleh? Siapa tahu AS Roma fans klub Bali berangkat ke sana semua. Iya kan enggak, boleh. Tapi ini beneran dengan diem semua itu jadi malah hening. Karena hening jadi mengganggu pemain. Nah, dan di sana itu manajemen udah peka. Oh, ini para supporter protes nih gitu. Terus setelah pertandingan pasti evaluasi karena kalau tim bola sana ya masuk berita dimanapun terus beritanya itu jelek, malu mereka. Oke. Terus di PSG Cong juga kayak gitu. PSG ya. Di Paris Saint-Germain, Persatuan Semen Gresik. Bukan dong. Bukan.
Bukan. Bukan itu. Paris Jerman. Persatuan Semen Gorontalo. Jadi ya, di PSG itu kan ada pemain paling mahal sedunia. Namanya Neymar. Ya. Neymar itu terkenal mata duitan. Supporter nggak seneng tuh, karena diisukan dia bakal pindah, nggak bertahan Tidak loyal. Iya, tidak loyal. Katanya dia musim depan dia mau pindah. Iya. Supporter protes semua. Pas Neymar giring bola itu Iya. di kandangnya, diteriakin gitu Oke. semua. Supporternya sendiri. Supporternya sendiri. Berarti sebenarnya kekurangan supporter Indonesia tidak ada orang yang memikirkan kreatifnya bagaimana caranya Cara menyampaikan Bener. keresahannya gitu. Bener. Enggak, tapi di luar negeri itu ada umpatan-umpatan gitu nggak? Soalnya aku juga pernah nonton bola, Coki. Nonton bola yang di di alun-alun. Jadi penontonnya itu dekat garis gitu, cu. Jadi dia tuh ngata-ngatainnya langsung gitu. Iya. Goblok nomor pemain 4. Nomor 4 ganti goblok. Pak, aku deg-degan, Pak. Aku yang sama-sama nonton aja deg-degan juga. Kalau di luar negeri, wuwu dong, apa ada yang teriak Neymar dan Cuk. Gitu. Ada bahasa Perancis ya. Iya, iya. Neymar Honda gitu. Ada gitu, emang Oke. Honda gitu. Berarti sebenarnya memang cara kompleks menyampaikan ya, Cara menyampaikan. Kalau di luar negeri ya, kalau setauku ya, kalau ada supporter dia rasis, dia mengacungkan jari tengah ke arah pemain. Kalau dia ketangkap kamera, dia di-banned seumur hidup. Nggak boleh nonton pertandingan bola itu dimanapun, kapanpun. Nggak boleh kayak gitu. Di sini Bahkan tuh juga dari berlaku. tengah doang ya? Iya, di sini juga berlaku seperti itu. Ada beberapa pentolan supporter gitu di sebuah klub bola, supporter bola. Dia tuh udah melakukan ini tindakan yang nggak baik lah. Oke. Jadi pas pertandingan belum selesai dia turun ke lapangan. Habis itu ini nanti kayaknya pendengar kalian tahu deh, terus Iya, mention gitu. Nanti retweetin aja. Iya, boleh. Jadi dia turun ke lapangan terus mengintimidasi pemain, terus kayak duitnya dilempar ke dia gitu. Waduh. Akhirnya sama PSSI dihukum dia. Oh. Orang itu. Orang itu dihukum seumur hidup nggak boleh gitu. Tapi ya namanya Indonesia kadang masih kecolongan kan bisa aja ya dia nyamar gitu. Sepertinya aku jadi Cak Nun aja gitu. Pura-pura bikin ceramah ya kan. Oke, berarti gue udah mulai ngerti nih masalahnya apa. Pertama adalah pada saat semakin beramai-ramai jadi tidak terkontrol. Jadi ada semacam Adrenalin ya. semacam adrenalin yang menular. Ya, Kalau benar. seneng semua. Iya. sebel- Kalau seneng nyanyi semua. Ya, kalau sebel semua. Kalau sebel Terus kedua, ada semacam gua nggak tahu apa alasannya, kebencian tertentu dengan para petugas yang mencoba mengamankan. Ya, karena- Sehingga ternyata pada saat petugas diperbanyak bukannya jadi kondusif, malah jadi semacam nantang nih. Itu dia. nih, gitu. Itu yang kedua. Enggak, tapi kalau banyaknya banyak sekalian, Cuk. Bahkan lebih banyak dari supporter. Ya yang nonton nih petugasnya. Kenapa PSTNI, ada? PSTNI. Terus yang ketiga adalah mungkin mereka saking frustrasinya mereka jadi lupa ada cara-cara lain yang lebih bisa didengar untuk menyampaikan keresahannya kepada klubnya. Gitu Nah, sih kayaknya. Dan Nah. mungkin gara-gara silakan lanjut, Coki. Yang mau gue jadi pertanyaan adalah, oke deh, itu kan antara supporternya dengan maksudnya sepak bolanya. Tapi kalau dengan supporter dan supporter lain, kenapa sih ada dendam kesumat yang tidak pernah selesai? Nah, Don? itu. Ini semua supporter loh maksud gue. Itu tuh yang pingin apa ya? Ini masalah lain lagi loh. Pingin aku bahas di kontenku ya, di Bondowani itu. Nah, kita belum sangat menantikan itu. belum kesampaian aja. Sangat serem ya soalnya. Karena kemarin pas pingin bahas citra bonek, pingin bonek udah berubah. Karena beberapa tahun setahun terakhir tuh bener-bener nggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya Enggak ada rusuh-rusuh. nggak ada rusuh, baik-baik banget. Wah, baik-baik banget nih. Ya udah diangkat pas mau dibahas. Kenapa kalian bakar-bakar di stadion? Dingin ya stadionnya ya. Dingin ya, positive gitu. thinking. No. Iya. Tapi kenapa sih ada dendam kesumat yang sepertinya menjadi peperangan yang turun temurun Iya gitu? itu. Kayaknya ya, kayaknya kalau ditanyain, ini aku yakin ya, ini orang-orang ini kalau satu persatu tanyain, kenapa Benci. Apapun klubnya ya. di Indonesia kan ada 4 supporter terbesar di Indonesia. Oke. Ada Arema, ada Bonek, ada The Jack, sama apa namanya? Viking. Viking Persib. Walaupun banyak, tapi 4 ini yang paling ikonik gitu loh. Oke. Dalam permusuhannya juga. Iya. Nah, kalau menurutku ke-4 ini kalau ditanyain pasti beda-beda versi. Oke. Kenapa Bonek benci Arema? Karena dulu kayak gini, dia pernah memperlakukan teman kita kayak gini. Arema kenapa? Ya Bonek duluan yang kayak gitu. Oke. Viking, kenapa Viking sama The Jack? Wah,
ya karena mereka di ini bla 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 gitu. Dedeknya juga gitu. Ya karena Viking ngeselin aja karena mereka bla 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 kayak gitu. Pasti beda-beda. Jadi nggak pernah bisa ketahuan apa Dan itu. sudah banyak orang yang mencoba untuk mendamaikan, ya? mempertemukan, tapi yang nggak berhasil. Sudah kayak beberapa ketua supporter udah ketemu, udah tanda tangan, udah tanda Ini pernah Perjanjian dilakukan. damai ya. petisi ya. Kita harus damai. Dan nyatanya masih aja berantem. Kayaknya kayaknya menurutku emang sengaja dibikin berantem, nggak didamaikan. Karena kalau damai, ya nggak laku sepak bola Indonesia. Itu jadi bumbu-bumbu. Itu ya? jadi bumbu. Kayaknya menurutku kayak gitu ya. Ini opini Anda ya. Mustahil banget loh dari dulu. Sekarang kalau aku juga punya teman ya. Kita kan punya teman komunitas stand up di Malang gitu ya. Ya. Mereka juga ada yang Aremania gitu. Aremania banget lah pokoknya. Oke. Terus pas aku main ke sana, ya nggak ada apa-apa, disambut dengan baik gitu. Berarti dipertanyakan yang rusuh ini siapa berarti? Yang rusuh ini siapa? Dan, gitu dan loh. yang gue bingung tuh adalah kadang tuh misalnya let's say lah masalah originalnya itu terjadi 20 tahun yang lalu. Ya. Dan yang berantem tuh anak-anak muda yang belum tentu 20 tahun yang lalu tuh Udah lahir. Ngerti nggak Nah, maksud gue? kok bisa? Berarti kan apakah ada sekali lagi seperti tadi karena banyak. Sebenarnya bencinya dikit. Kayaknya ini nggak seneng nih. Tapi karena banyak bencinya, menular jadi benci banget. Apakah karena itu? Menurut nggak bisa jadi ya, Bisa jadi ya? Tapi kalau yang sekarang kalau lihat aku dari teman-teman bonek ya, itu udah mulai agak kalem sih, nggak kayak dulu sih. Ya, Kalau ya, dulu ya. semua orang mengamini mungkin ya, mengamini kalau ada bola itu wes jangan keluar rumah kayak gitu. Oke. Jangan keluar rumah. Kalau sekarang udah aman dan tapi sayangnya jeleknya gini Cok. Kalau supporter bola rusuh, semua media ngeblow up. Oke. Semua ngeblow Jadi nggak up. berimbang ya? Iya, semua ngeblow up. Tapi kalau ada supporter bola lagi berbuat baik nih, datang ke panti asuhan, Iya. terus baru bikin musola atau apa, Tidak menarik buat media. membantu mengamankan gereja, Betul. nggak pernah di blow up. Kalau gitu kalau mau ke panti asuhan, rusuh dulu aja. Rusuh dulu ya. Oh iya benar sih. Ya, teriak-teriak, mana orang tua kalian? Baru dibantu. Oke. Gitu. Tapi kalau menurut lo masalah terutama masalah supporter ini akan bisa selesai nggak di Indonesia menurut lo? Bisa. Dari mananya dulu menurut lo diperbaiki? Kalau tiketnya dimahalin. Yakin lo itu tuh jadi perdebatan seru loh. Karena Pada saat- gini, banyak yang nggak setuju loh. Katanya kenapa lo merasa dimahalin tiketnya? karena Menyaring. menyaring bener. Oke. Menyaring satu. Terus yang kedua adalah Hmm. entah kenapa kalau kita nonton sebuah pertunjukan atau acara dengan tiket mahal, Iya. kalau kita mau kecewa atau kita mau ngapain, kalau mau rusuh kayak misalkan nggak suka sama acara tai mau pulang, tapi tiketnya mahal. Oke, paham Nah, gua. gitu. Paham Kalau- gua. Kalau tiket nonton bola dimahalin, Iya. dia mau rusuh sayang banget. Oke. Datang tiket mahal jutaan, datang kok rusuh gitu. Oke. Jadi akhirnya ikut saling menjaga. Oke. Tapi Jadi apakah takut ada masalah baru, bro? apa? Rusuh gara-gara kemahalan tiket nanti. Iya Di justru. luar, biarkan kami masuk. Tapi maksud gue ya turunkan harga tiket. Dan Pasti ada masalah baru. Tapi lagi. beberapa pertandingan sepak bola ya yang gue lihat ya pada saat supporternya pengen mendukung timnya, gue lihat itu banyak anak-anak kecil. Itu satu Iya. yang naik-naik di atas bus, oke, yang mereka saja sudah tidak menghiraukan nyawa mereka pada saat mereka pengen menuju ke stadion gitu. Apa yang Anda harapkan pada saat Daredevil ini berkumpul di satu tempat? Ngerti kan maksud gue? Mereka semua berkumpul di satu tempat. Maksud gue kan dari awal kan mereka nih nyawanya aja nggak mereka hiraukan Iya, gitu. dengan naik-naik di atas itu Iya ya. Pak. bahaya banget. Dan mereka udah berkumpul di situ. Iya. Dan tinggal sedikit intimidasi aja. Perang dunia Pak. Makanya. Iya. Dan menurut gue setuju sih harus dimahalin. Karena menurut gue anak-anak kayak gitu ngapain sih? Naik bis sampai di atas gitu kan. Supirnya nggak ada pula. Nggak jalan. Tapi ini juga jadi permasalahan tim katanya Coki. Apa? Jadi kayak supporter bola tuh ada yang didata, ada yang nggak didata kalau nggak salah. Ada. Jadi ada yang punya kartu dan mungkin Iya. yang punya kartu ini Nggak tahu didata. Ya kalau di ini ya di
official Persebaya itu bener-bener sekarang udah Sangat ketat ya. sangat profesional banget, udah Oke. kayak di luar. Jadi kalau misalkan supporter Mm-mm. mau jadi mau nonton bola langsung Iya. itu harus daftar dulu. Jadi member official gitu. Oh, jadi bisa dipantau siapa yang Iya. rusuh, siapa yang ini. Oh. Jadi akhirnya ada harga-harga khusus juga, ada harga fan, tiket fan, super fan sama VIP gitu. Oke. Kalau VIP ya nontonnya ya lewat kayak ruangan kayak gini Iya gitu. iya. Ya sama teriak-teriak sama semangatnya, tapi bedanya dapat makanan mewah. Iya, paham gua. Gue mau nanya Don, ada 2 pertanyaan terakhir yang pengen gue. Pertama, menurut lo kalau kita memperbaiki kualitas supporter kita, itu bisa ngaruh ke prestasi sepak bola kita? Ngaruh banget. Itu gue benar. Ngaruh Kenapa? banget. Karena ya semangatnya beda, karena tekanannya itu beda, Cok. Kalau Moral pemainnya beda. kalau tim ya kalah terus, supporternya itu juga ikut kesel kan. Oke. Nyerangnya kalau dulu nggak ada sosmed nggak segencar ini, Iya. nyerangnya ya pas ketemu doang. Oke. Kalau sekarang itu sampai di sosmed, Mm-mm. ya pemain sampai di bola. sosmed ya, apapun foto yang di posting, Dibully ya? komennya itu pasti Mm. jelek-jelek gitu, kayak Oke. ngebully gitu loh. Oke. Berarti menurut lo dengan memperbaiki kualitas supporter kita itu sedikit banyak akan berhubungan dengan prestasi kita. Tapi bukan cuma supporter juga, manajemen juga. Oke. Nah, sekarang gue mau tanya menurut lo mana yang harus diperbaiki duluan? Sistem sepak bolanya atau supporternya duluan? Sistem sepak bolanya. Hmm. Supporter itu ngikutin. Hmm. Oh. Supporter itu efek dari sistemnya. Berarti ini adalah lingkaran setan yang sangat susah. Nggak bisa. Nggak bisa satu doang, harus. Nggak bisa satu doang. Tapi yang lebih utama sistemnya dulu ya. Sistemnya dulu. Sistem yang seperti apa tuh yang itu ya? Apakah liga yang lebih Tapi baik? gue sadar atau... sih. Maksud gue terlalu naif Slim buat kita untuk menyalahkan semuanya kepada supporter sih. Karena betul kata Dono, mereka juga adalah akibat Iya. dari sistem yang memang udah broken Sekarang di beberapa kota kan juga ada tim sepak Bukan bolanya. berarti gue membenarkan Iya. beberapa hal yang mereka lakukan juga. ya, Beberapa kota kan ada tim sepak bolanya nih. Tim sepak bolanya itu kan juga dikelola sama manajemen. Dan parahnya ada beberapa tim itu yang pemainnya tuh nggak dibayar 3 bulan, 2 bulan gitu. Oke. Efeknya Iya. ya kita kalau belum dibayar pas main ya Lemes males ya? dong. Ya benar. Udah males-malesan. Ya kalau kita stand up nggak dibayar, punchline-nya yang paling gak lucu. Set up Iya. doang. Iya. Jadi kemarin saya ke Bali. sepanjang Udah begitu doang. sepanjang perform salam doang. Oke. Karena nggak dibayar. Iya kayak gitu. Oh. Dan akhirnya ada tuh orang-orang jahat kayak istilahnya mafianya Iya, gitu. iya, Lu mau iya. duit nggak daripada Oke, kan oke. belum gajian nih. Nih gue Oke. kasih duit. Oke. Tapi kalahin tim lu kayak gitu. Itu kalau ketahuan supporter pasti lebih marah lagi supporternya. Lebih marah lagi. Oke, gitu. berarti sekarang gue udah mulai ngerti sih Slim bahwa memang ini semua tuh adalah perpaduan dari pertama sistemnya juga belum terlalu bagus, sehingga sistem yang belum terlalu bagus menciptakan situasi yang tidak enak. Situasi yang tidak enak menciptakan supporter yang sering-sering marah-marah Benar gitu. banget. Jadi menurut gue semuanya berkaitan dan tidak adil buat kita untuk hanya menyalahkan satu pihak. Benar, nyalain supporternya. Dan doang. menurut gue, kalau menurut gue ya, gue setuju sama Dono. Supporter itu cuma orang yang cinta dengan olahraga. ya, Dan menurut gue dengan segala, gue tidak mencoba membenarkan beberapa kelakuan-kelakuan parah yang mereka lakukan, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Tapi terlepas dari itu, mereka tuh cuma cinta sama olahraganya dan mungkin mereka tuh jadi barbar karena emosinya tuh udah terakumulasi selama bertahun-tahun dari sistem yang menurut mereka tuh anjir gue cinta banget nih sama sepak bola nih. Iya, iya. Tapi kok nggak pernah ada perbaikan, nggak pernah ada apa. Akhirnya mereka jadi barbar Nah, gitu. tapi kalau menurut Doro membaik nggak dari misalnya ya 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir. Membaik untuk beberapa tim ya. Kalau keseluruhan sih enggak. Karena kita tahu sendiri kalau membaik ya, kalau membaik paling enggak ya dari sisi lapangan lah. Lapangan Ya. di Indonesia juga masih dari jarak kiper masih lurus, tengah-tengah Agak lobang dikit ada ya. Oke. lobang kayak gitu. Kipernya Terus becek juga. ada mayatnya juga. Sepak bola di tanah kuburan dia. Tapi intinya thank you Don, lo udah ngasih beberapa insight ke gue dan Tretan Muslim bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi di sepak bola itu situasi yang sangat rumit Iya. dan kalau memang mau diperbaikin harus dari sistemnya dulu ya. Nggak adil kalau nyalain supporter doang gitu. Betul, Oke. ya betul. Dan itu merubah pandangan kita, Cok ya. Iya ya. Dan satu lagi menurut gue juga sangat setuju. Sepak bolanya sih menurut gue nggak salah. Olahraganya sih menurut gue nggak salah. Tapi yang salah itu adalah pada saat sepak bola ini karena kita kan harus akui sepak bola kan jadi komoditas yang besar sekali. Iya.
pada saat sepak bola jadi komoditas yang besar, akhirnya ada uang yang bermain di situ kan. Iya. Pada saat ada uang bermain di sana, sistemnya akan menjadi Iya. Coba kalian kalau ketemu sama pemain sepak bola Indonesia gitu, coba tanyain gitu. Pasti mereka akan curhat langsung. Walaupun hadiahnya 1 miliar gitu, turunnya tidak mungkin segitu. Itu sepak bola apa TV ya, kenapa lama tuh? dan satu lagi kalau menurut mungkin kalian yang dengar ini ada yang adalah supporter tim bola kalian, gue setuju apa yang Dono bilang. Mungkin kalian merasa apa kalau gue lagi nonton bola terus gue buang sampah pada tempatnya, emang itu akan memberikan efek positif kepada tim gue? Percaya, sedikit pun kebaikan yang lo lakukan di stadion itu akan memberikan efek, karena ada mentalitas yang menular tadi pada saat lu lagi bersama-sama teman-teman. Jadi next time buat kalian yang lagi denger ini, cobalah kalau lagi nonton sepak bola dan mendukung tim lo, cobalah menjadi orang yang paling damai di sana untuk menularkan kebaikan gitu. Kalau udah mulai ada yang teriak-teriak, lu maksud Anda sekap aja pakai bius, diberhentiin gitu supaya iya maksud gue Habis supaya itu dijual di Taipei. Jadi menurut gua tuh yang perlu kita, gua dapat solusi baru. Kita harus ada tim yang langsung melihat nih, kalau ini udah mau rese langsung dibius aja, Pak. Iya. Ya langsung dibius, dibungkam gitu. Iya, dibungkam. Terus Berarti diganti ente ngajak ini aja orang yang punya indera keenam, bro. Terus diganti biksu, bro. Langsung kan yang tersebar itu adalah ketenangan, makan sayur-sayuran, bro. Begitu ada rusuh-rusuh Betul, langsung bro. isi adalah kosong, kosong Iya, bro. adalah isi. Ya kalau nggak mau rusuh nonton yoga aja ya. Hidup jadi tenang. Nonton panahan. Iya. Oke, Iya tapi menurut gua kita semua cinta sama sepak bola dan Indonesia adalah salah satu negara yang potensi sepak bolanya sangat luar biasa. Iya. Dan ya mudah-mudahan ya. Jangan rusuh. Kalau kalian rusuh, yang kena imbasnya itu juga kita semua. Kayak manajemen kena hukuman, Betul, ya kan betul. harus bayar denda. Dendanya itu nggak cuma 13.000 per orang, enggak loh. 300 juta. Bisa Belum lagi hukuman nggak boleh main di kandang. Ya. Oh, Iya kan? malah merugikan Iya, ya. tiap luar kota kan juga keluar budget. Tim official berapa, pemain berapa. Dan lo tahu nggak sih hotel. Indonesia menurut data adalah salah satu liga paling mematikan di dunia, Pak. Liga paling mematikan, ngeri. Pertama, data mana itu, bro? ini di Tempo. Ini gue tunjuk ya. Oh. Indonesia adalah salah satu liga, ini sebelum kita closing ya. Ini mematikan prestasinya apa gimana? Nah, itu nih, gue mau bahas nih sebelum kita tutup. Menurut gue ini adalah sebuah fakta yang bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Liga sepak bola Indonesia jadi salah satu yang paling mematikan di dunia. Kalau dihitung-hitung jumlah korban yang sudah jatuh karena kerusuhan yang terjadi di sepak bola Indonesia, totalnya ada sekitar 74-an, Pak. Dari dulu sampai sekarang yang terdaftar. Kita tidak pernah tahu yang tidak terdaftar yang tiba-tiba dihajar di jalan apa segala macam. Itu satu yang korban yang jatuh. Yang kedua adalah mematikan dari segi, betul kata Dono tadi, gajinya, Pak. Dia sudah lari-lari kan. Badan kamu atletis sekali. Ini karena saya tidak makan dong. Kenapa kamu lemes? IndiHome belum bayar. Wah, gara-gara gaji. Maksud gue belum bayar. Brazil kan negara miskin. Ya. Tapi menurut gue pemain sepak bolanya tuh masih mau jadi pemain sepak bola, Pak. Iya. Karena di sana dikejar mafia narkoba. Oke, kalau gitu ya mudah-mudahan ini Ya, jadi kita punya harapan besar kepada sepak bola Indonesia, Don ya. Yo. Don dan Coki, semoga sistemnya benar dan berakibat pada supporter mungkin yang bisa jadi lebih kondusif nanti kalau nonton di lapangannya, terutama ya. Dan kalau misalkan sistemnya masih nggak bener, ya bubarin aja lah. kenapa jadi setuju? Bubarin aja lah gitu. Ya kan? Dan buat kota-kota yang punya permusuhan lama, yang mungkin yang bermusuhan tuh bapaknya dulu atau kakeknya yang puluhan tahun. Iya. Kan sudah nggak ada apa-apa sekarang maksudnya. Atau Ya mungkin udahlah ini gitu. closing, atau mungkin yang bermusuhan itu kan kakeknya yang mungkin sudah meninggal. Iya. Dilakukan aja ritual pemanggilan arwah kepada para supporter-supporter di generasi awal. Oh. Jadi nanti pakai mediumisasi terus disidang apa yang sebenarnya terjadi. Bangsat. Bisa ya. Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa. Gestarnya Soleh Pati. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast Musuh Masyarakat selanjutnya. Bye bye.